Presiden Joko Widodo menginginkan profesi petani menjadi sebuah profesi yang menjanjikan dan bisa mensejahterakan. Kepala negara ingin generasi muda lebih berminat untuk menjadi petani. Jokowi mengemukakan, 71% petani Indonesia saat ini berusia 45 tahun ke atas. Sementara yang di bawah umur 45 tahun hanya 29%. Pemerintah pun saat ini bertekad menjadikan sektor pertanian menjadi sektor menguntungkan. Lantas apa yang menyebabkan generasi muda tak mau menggeluti bidang pertanian? Berdasarkan hasil survei Jakpad 2022, hanya 6 dari 100 generasi Z berusia 15 sampai 26 tahun yang ingin bekerja di bidang pertanian. Tidak ada pengembangan karir menjadi kekhawatiran utama generasi Z tak mau menggeluti bidang pertanian. Perkenalkan, nama saya Fahed Nurul Rusyid, usia saya 25 tahun. Alamat saya Mesari, Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini saya sedang menekuni agribisnis pertanian. Nah, untuk di Kinan Earth ini kami fokus di usaha budidaya melon hidroponik. Nah, di Kinan Earth ini kita ada dua jenis lahan, yaitu di lahan open field sama di lahan di greenhouse seperti itu. Nah, penggunaan di open field itu ada dua jenis, yaitu di monokultur sama polikultur. Nah, di monokultur itu kita menggunakan IoT, Internet of Things. Nah, kita basicnya base data dengan input sensor seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam teknologi itu kita berikan program C atau masukan yang akan kita lakukan, outputnya seperti apa, baik dalam pemutaran pompa maupun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang polikultur kita menggunakan sistem tumpang sari. Nah, di sana kita lebih menjaga lingkungan, lestari, menjaga alam seperti itu. Nah, di sana kita penggunaan pestisida nabati. Nah, untuk yang di greenhouse kita penggunaan sistem NFT, yaitu dalam siklus pemutaran air kita rotasi seperti itu. Ini salah satu teknologi yang di budidaya monokultur, yaitu ada low cost smart farming. Nah, di sini kita menggunakan input sensor kelembapan tanah, kemudian ada sensor udara. Nah, nanti input ini masuk dalam sensor ESP8266, kemudian terkoneksi dengan WiFi dan HP seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman, di layar HP ada indikator temperatur, soil moisture, sama humidity. Nah, di sini juga ada tombol on off untuk pompa. Nah, ketika kita tekan tombol on, nah pompa yang di sana nyala. Nah, dalam penggunaan sistem di greenhouse ini untuk penggunaan teknologi yang ke arah lingkungan, kita menggunakan pestisida organik seperti itu. Nah, kita lebih ramah baik secara dampak ke manusia lebih sehat, kemudian dampak ke alam kita lebih lestari. Kita penggunaan pestisidanya ini zero waste, jadi kita pemanfaatan limbah organik baik dari sekitar masyarakat maupun dari pasar seperti itu.
Saat ini saya sedang berada di greenhouse Pondok Pesantren Darul Quran. Nah, di sini kita menerapkan teknologi smart greenhouse. Nah, di sini menggunakan sistem drip irrigation. Nah, di belakang sana ada hardware-nya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini tampilan layar indikator untuk smart farming-nya. Nah, di sini menunjukkan beberapa indikator. Nah, yang pertama kita akan menyalakan pompa dulu. Nah, mari sini tengok. Nah, ini ketika kita udah nyalakan, drip irrigation-nya menetes. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menyalakan untuk blowernya. Nah, ini ada 5 blower yang ada di sini untuk menjaga kestabilan suhu di sini. Nah, di sini juga dilengkapi dengan sensor soil, sensor tanah, kemudian ada sensor cahaya yang ada di atas seperti itu. Suka duka ya, kalau suka itu lihat tanaman pada hijau-hijau gini suka sih. Kalau dukanya itu kalau lihat buah tuh pada bolong-bolong dimakan ulat, itu dukanya, sama panas. Kalau saya sih sebenarnya pekerjaan saya sebagai pekerja lepas di bidang desain. Tapi karena saya memang tertarik dan suka dengan dunia pertanian dan kebetulan diajak Mas Wahid untuk bergabung di sini, jadi saya juga sangat senang di sini. Walaupun sebenarnya di sini saya juga hanya freelance juga ya di sini. Ya nyambi juga sih, nyambi sambil belajar bertani di sini. Bekerja di sini itu asik karena flow-nya seperti keluarga. Jadi kita di sini tidak hanya bekerja tapi juga belajar, dan juga setiap minggunya kita diberi kesempatan untuk jalan-jalan refreshing bersama teman-teman di sini. Terus ya itu nggak ada tekanan sama sekali, jadi enjoy di sini. Nah, kesannya sangat senang banget sih bisa bersama satu tim anak muda semua. Banyak inovasi yang mereka tampilkan atau mereka diskusikan di situ, dan juga semangat yang lebih dibandingkan dengan generasi yang lebih lanjut seperti itu. Untuk smart farming ini sangat menguntungkan karena ada efisiensi tenaga dan energi. Nah, di situ kita dapat memotong modal untuk tenaga dan energi. Kemudian karena ini smart farming, ada teknologinya, maka ada investasi jangka panjang untuk modal smart farming. Petani menjadi profesi tunggal penunjang ketahanan pangan. Profesi petani seharusnya tidak dianggap ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan. Smart farming menyajikan konsep pertanian dengan persentase keberhasilan lebih tinggi karena basic by data. Anak muda menjadi peran utama dalam regenerasi petani. Profesi petani layak menjadi cita-cita tanpa embel-embel stigma. Alasannya kenapa saya memilih di usia muda untuk terjun di dunia pertanian, yaitu selama masih ada manusia, pertanian masih dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita masih muda, semangat dan inovasinya akan lebih besar lagi untuk menyelesaikan PR-PR di pertanian. Seperti itu. Ayo anak muda, tidak ada lagi alasan tidak bertani. Bertani semakin mudah dengan adanya teknologi.